yang dikatakan Sivikus, kita bukan hanya sekedar untuk mencoba bertahan, tetapi harus tetap berkembang. Kalau kita aktivis ini kemudian mengambil dua peran sebagai aktivis dan sebagai pelaku bisnis, pada umumnya jadi pada umumnya ini menjadi ruang gagal sebenarnya gitu ya kan. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, semoga sehat selalu ya. Kita ketemu lagi ini di seri keempat. Kita akan mendiskusikan soal strategi keberlanjutan OMS. Nah, tetap nanti fasilitatornya adalah Bang Misran Lubis. Beliau yang kemarin kita juga diskusi di soal visibilitas. Silakan Bang Misran untuk masuk ke materinya. Ya, saya serahkan ke Bang Misran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah kelihatan Jelas, ya? jelas. Jelas ya, terima kasih. Jadi kita akan coba sharing berbagi pengalaman, tidak hanya saya tentunya, tapi juga dari teman-teman, bagaimana strategi-strategi ya kita dalam apa namanya menjaga konsistensi, menjaga keberlanjutan, menjaga gerakan, menjaga asa ya organisasi kita gitu kan, karena bagaimanapun civil society ini adalah pilar penting dan strategis gitu ya di dalam iklim sebuah negara yang demokratis gitu ya. Kalau tanpa OMS ya atau civil society ya tentu demokrasi di sebuah negara yang menganut prinsip demokrasi menjadi tidak bermakna gitu ya. Oleh karena itu eh, dalam situasi apapun ya civil society harus terus kita perkuat, harus terus kita jaga eksistensi dan juga integritasnya dan yang pasti tentu keberlanjutannya. Nah, kita bicara keberlanjutan hari ini melengkapi ya, jadi tidak serial yang dikembangkan oleh Mas Roni ini tidak serial yang terputus-putus ya. Jadi kalau kita apa namanya kita gunakan di dalam organisasi ya dia bagian yang tidak terpisahkan di mana kita memang harus membangun dari apa yang disampaikan di serial 1, 2, dan 3 kan gitu ya. Konsistensinya tentu pada serial yang keempat ini kemudian menjaga itu. Tapi prasyaratnya tentu ada dalam dimensi diskusi-diskusi kita sebelumnya. Kita akan diskusi tentang keberlanjutan. Ini ada kalimat ini yang kok nggak bergerak. Oke, saya punya dua kalimat. Kalau ada dua kalimat seperti ini yang bicara kelanjutan, teman-teman akan lebih menggunakan kalimat yang mana? Siapa yang mau bicara? Apakah kita akan lebih menggunakan kalimat berapa lama kami bisa melanjutkan atau berapa lama kami ingin melanjutkan? Mungkin lebih ke yang satu, Mas. Yang satu, alasannya ini Iya, saya disclaimer dulu, ini tidak ada jawaban benar salah iya, iya, karena dua kalimat ini yang selalu apa namanya ditemui gitu ya, ditemui dan kemudian ada iya. konsekuensi tentunya ketika kita memilih salah satunya. Silakan Mas, apa alasan kita mengambil kalimat yang pertama? Kalau saya memilih yang kedua, itu sepertinya sangat subjektif itu. Lebih kepada eh, kita keinginan kita. Tapi kalau jawaban nomor dua, ini akan lebih objektif karena kita akan berhubungan dengan Nomor satu maksudnya, nomor satu lebih ya. berhubungan dengan kapasitas sebuah lembaga, kemudian sumber daya yang ada dan sebagainya. Hmm. Itu Oke, dia. jadi ini lebih pada soal subjektif dan objektif gitu ya. Ya, ya, lebih lebih Oke, lebih objektif tuh yang satu, karena yang lebih satu. memahami internalnya, bagaimana sebenarnya kekuatan lembaga itu, sehingga bagaimana berapa lama kita itu bisa melanjutkan, bukan ingin. Ya, Hmm. makasih. Oke, yang lain? Itu tadi sepertinya Bang Martin nomor 2, Bang. Silakan Bang Martin jika ingin Oke, Bang Martin. berpartisipasi.
Bang Martin, kenapa lebih ke nomor 2? Saya nggak terlalu melihat yang chat ya, jadi Roni bisa bantu. Ya, saya jawab nomor 2 itu karena terkait dengan keberlanjutan itu, apalagi ini bicara keberlanjutan organisasi kan menyangkut setiap orang di dalam organisasi itu. Dan setiap orang ini itu berkontribusi untuk keberlanjutan. Jadi um, will-nya itu harus ada kan, sehingga kemudian kami ingin melanjutkan itu. Jadi setiap orang dalam organisasi itu harus punya keinginan untuk itu, baru kemudian organisasi ini bisa berlanjut. Karena syaratnya kan cukup harus akuntabel dan lain-lain itu kan semuanya will gitu ya. Oke. Yang lain? Tuh Bang Agus silakan Bang. Eh, Kalau saya lebih ke nomor 2, Bang Ustaz. Ya, gimana? Karena nomor 2 itu eh, menunjukkan posisi bahwa itu kemauan dari eh, personil atau individu yang ada di sebuah organisasi atau lembaga, sehingga nanti akan ketika melahirkan ingin itu, maka nanti akan ada usaha yang dilakukan untuk bagaimana kemudian keberlanjutan organisasi itu eh, ada gitu, sehingga itu lebih kepada bagaimana sumber daya resources yang ada di lembaga itu nanti akan berusaha gitu, sehingga eh, dia akan bisa melanjutkan organisasinya. Itu sih kalau menurut saya yang nomor 2. Ya, ya, ya. Nggak apa-apa. Ini kan tidak ada jawaban benar salah, tapi sangat tergantung pada kondisi. Oke, ada lagi? Oke, jadi Apa tidak ada gitu? seperti tadi disclaimer kita ini tidak ada jawaban benar salah ya. Jadi benar yang dikatakan teman-teman. Tentu setiap organisasi punya karakter dan di situ kita ingin melihat ya, melihat kelemahan dan kekuatan dari organisasi itu. Kalau organisasi yang lebih mengandalkan pada konteks individu yang ada di dalam organisasi, ya, motivasinya, eh, integritas individunya, komitmen individunya, ya, itu memang dia akan selalu mengatakan kami ingin melanjutkan gitu kan, karena dengan kondisi apapun dari organisasi itu. Dan itu bisa kita lihat di banyak organisasi juga gitu ya, di mana kadang kantor tidak punya, apapun tidak punya, tapi dia kemana-mana tetap ya berusaha menjaga nama organisasinya. Satu hal itu tentu baik, tapi di sisi lain juga punya minus. Selalu ada punya minus. Nah, kalau yang pertama, dia lebih mengandalkan pada analisa, ya, pada analisa kondisi internal organisasi dan kondisi eksternal organisasi, gitu ya. Jadi ada situasi-situasi yang mungkin mempengaruhi dari organisasi itu untuk berlanjut, ya, sehingga dia bisa melakukan sebuah analisa yang dengan berbagai macam pendekatan tentunya dalam menganalisa ini. Ada banyak tools, ada banyak metode bagaimana dia bisa menganalisa kekuatan-kekuatan yang ada di organisasinya, tantangannya ya biasanya orang ini kalau yang populer ya digunakan oleh teman-teman biasanya dulu menggunakan pendekatan SWOT gitu ya. Ada kekuatan, kelemahan, tantangan, peluang gitu ya. Itu analisa yang dia perkuat di situ. Tapi juga analisa yang lain Bang gitu ya. kada? Alat analisa yang lain Wah, juga ada yang Lezo. menggunakan Oh, ayah pendekatan. anu rapat ini ayahan. Iya, jadi analisa inquiry gitu ya, appreciate Ya. inquiry maksudnya ya, appreciate inquiry. Jadi dia melihat beberapa pengalaman dan praktek-praktek yang sudah dilakukan oleh organisasi gitu ya, dan kemudian dari praktek-praktek organisasi itu dia belajar dari yang berhasil. Dia berpikir terhadap kondisi-kondisi yang buruk ya, tapi lebih pada melihat kondisi yang berhasil dan kenapa kemudian itu bisa berhasil gitu. Jadi lebih pada explore, appreciate inquiry-nya gitu.
Nah itu jadi eh, apa namanya, keduanya ini juga apa hal yang banyak digunakan oleh lembaga-lembaga organisasi civil society. Jadi ada yang mengandalkan kekuatan personalitinya gitu ya, dengan menjaga asa, harapan dan sebagainya. Dan kemudian ada juga yang mengandalkan pada upaya untuk melakukan analisa yang mendalam terhadap kondisi internal organisasi dan eksternal organisasi. Nah, itu bagi teman-teman, tentu eh, tidak dikatakan untuk memilih ya, karena bisa juga mix gitu ya. Dan tapi apa namanya, pada umumnya orang akan coba menggabungkan ini gitu ya. Tapi ini dua dua sisi yang perlu dilihat, saya kira begitu. Oke, kalau begitu ketika kita bicara berkelanjutan, saya punya statement ini, teman ya. Jadi ada tiga pilihan ya. Teman-teman boleh chat room juga boleh berbicara ya. Minimal chat room ya untuk memberikan respon gitu ya. Nah, saya senang tentunya kalau apa namanya yang coba saya ingin mendapatkan respon tentunya ya. Nah, isu keberlanjutan OMS adalah soal isu keberlanjutan keuangan atau finansial. Nah, statement saya ini apakah sepenuhnya benar gitu ya, ya, atau sepenuhnya salah, gitu. Atau tidak sepenuhnya benar berarti tidak sepenuhnya juga salah kan gitu. Jadi ada di ya, tengah-tengah gitu. Kalau menurut Anda gimana? Itu Martin tidak sepenuhnya benar. Silakan Bang Martin. Kalau Roni nggak apa-apa Roni kasih pendapat. Mana Roni? Sepenuhnya benar, sepenuhnya salah, atau yang setengah-setengah? Kalau kalau saya setengah-setengah Bang. Hmm. Keuangan penting tapi tidak satu-satunya gitu. Jadi ya tidak sepenuhnya benar. Oke. Yang Uh, lain? Kita juga ambil Sama. di tengahnya. Tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena memang tidak hanya untuk keberlanjutan finansial, tapi ada juga yang berhubungan dengan kelanjutan-kelanjutan yang lain, termasuk bagaimana visi misi sebagai lembaga, Hmm. perjuangannya, apa artinya muatan yang akan diperjuangkan. Oke. Jadi pada umumnya teman-teman melihat tidak sepenuhnya benar ya. Walaupun memang kalau di persentase, Mas, memang sekitar 75-25 sebenarnya, bahwa memang finansial itu lebih menjadi bagian yang juga sangat diperhatikan. Iya. Soal presentase nanti ya kan gitu Oh kan iya, kan sorry, ini saya terlalu tidak dalam. Sorry, sorry. ya betul betul. Soal presentase ya teman-teman sendirilah kan gitu ya. Ya, Tapi teman-teman pada umumnya sepakat bahwa apa namanya soal finansial memang tidak sepenuhnya benar karena ada sisi-sisi lain gitu ya yang eh, menjadi aspek ya keberlanjutan. Nah, itu yang akan menjadi topik kita gitu ya, soal aspek-aspek itu. Meskipun tadi dikatakan mungkin presentasenya keuangan lebih besar memang. Baik. Oleh karena itu, kita juga melihat ya bahwa ini sebagai gambaran ya dari banyak kajian yang dilakukan ya, kita mungkin kalau kita baca satu persatu, baik yang di tingkat global ya kajiannya maupun yang di tingkat nasional kita ada banyak, terutama pasca COVID ya itu. Tapi sebelum COVID juga sudah dilakukan tentunya karena ada advokasi-advokasi yang sudah dilakukan jauh sebelum COVID terjadi ya untuk melihat bagaimana performa keberlanjutan dari organisasi masyarakat sipil ini. Dan tentu sangat terlihat betul gitu ya di dalam 10 tahun terakhir gitu ya. Jadi kurang lebih sebenarnya sejak dari tahun 2010-an gitu ya, mulai kelihatan gitu ya. Mulai kelihatan di mana banyak faktor yang mempengaruhi dari keberlanjutan UMS ini. Nah, ini benar bahwa tentu keterbatasan sumber dana itu menjadi faktor ya utama, tetapi ternyata itu tidak sepenuhnya benar gitu ya, karena ada banyak juga lembaga yang sebenarnya secara finansial masih punya sumber pendanaan, tapi secara organisasi kok bubar kan gitu ya. Ada juga organisasi yang secara finansial ternyata sangat minim, bahkan sangat minimalis banget gitu ya. Tetapi organisasinya justru eksis gitu ya. Nah, ini tentu ada juga bahwa
peluang sumber pendanaannya ada, tetapi konteks dia tidak bisa mendapatkan akses itu gitu ya. Jadi ada persoalan lain mungkin tata kelola organisasi gitu. Tapi juga situasi lingkungan hukum yang tidak mendukung sangat mungkin terjadi ya di konteks apa namanya pendaftaran pendaftaran organisasi, lingkungan hukum operasi di mana organisasi beroperasi yang tidak aman, misalnya seperti itu ya, dan pembatasan-pembatasan dan lain hal sebagainya ya, mungkin juga pembatasan dalam hal pendaftaran misalnya. Kita banyak mendapatkan apa namanya kasus juga di mana ada organisasi masyarakat sipil ingin mendapatkan legalitas tapi sulit gitu kan. Ya, memang ada yang mudah karena secara umum memang kalau dilihat mudah, tapi pada hal-hal prinsip tertentu itu ternyata tidak semudah yang kemudian dicantumkan di dalam regulasi gitu ya. Ada banyak hal yang kemudian di dalam regulasi itu secara tersirat ya tidak apa dicantumkan, tetapi itu dalam prosesnya itu menentukan gitu ya. Itu juga terjadi di kawan-kawan kita misalnya seperti itu ya, di kawan-kawan UMS kita. Jadi ini mungkin beberapa hal yang perlu kita cermatin juga dalam konteks sustainability itu. Nah, kemudian memang di masa COVID ya ini situasinya semakin uh, buruk gitu ya. Ada banyak apa krisis gitu ya, sehingga OMS juga menjadi salah satu yang terdampak dari aspek keberlanjutan itu. Nah, tentu keberlanjutan tidak hanya finansial ya, dan menyangkut banyak aspek, baik internal maupun eksternal organisasi. Nah, salah satunya uh, apa namanya pembelajaran tentang apa namanya melihat ya keberlanjutan organisasi ini, sebuah kajian yang dilakukan oleh Network Learning ya, yang menganalogikan ya apa namanya keberlanjutan organisasi itu seperti pohon gitu ya. Jadi pohon ini kalau kita lihat ada dua bagian besar gitu ya. Ada yang bagian di dalam tanah dan ada bagian yang di permukaan tanah gitu ya kan. Yang di permukaan tanah tentu sesuatu yang mudah terlihat ya oleh orang ya, oleh publik. Ya, ini dan ada yang tidak terlihat, ini yang ada di dalam apa namanya eh, tanah. Tapi yang tidak terlihat ini justru sangat eh, apa namanya sangat urgent ya, sangat apa namanya krusial gitu ya. Ya, jadi sehingga dia membayangkan dari sebuah pohon ini ketika jadi pohon itu belum tentu mati ya, bukan berarti tidak mati, belum tentu mati atau bahkan kebanyakan tidak mati ketika batangnya ditebang selama akarnya yang di bawah tanah itu masih cukup kokoh, masih terlindungi, masih tidak apa terkena hama ya dan sebagainya. Jadi artinya masih utuh gitu ya. Maka potensi untuk kembali tumbuh itu masih ada. Tetapi eh, walaupun di atasnya masih cukup subur gitu ya, tetapi kalau yang ada di bawah di dalam tanah yang tidak terlihat itu hancur ya, dimakan hama atau dan sebagainya rusak gitu ya, maka secara perlahan gitu ya yang di permukaan juga akan mati ya, layu dan kemudian akan mati dan lama-lama hilang gitu ya. Nah, ini dua hal ini yang menurut network learning perlu menjadi perhatian organisasi. Yang dia gambarkan yang di permukaan tanah itu ya itu seperti kantor ya yang proyek gitu ya, dokumen-dokumen administrasi ya. Dan kemudian juga kapasitas orang ya, di situ ada profesor, di situ ada dokter, di situ ada peneliti dan lain sebagainya. Itu semua hal-hal yang terlihat. Jadi dia bayangkan andaikan lembaga tidak punya kantor ya, tidak ada gedung ya, tidak kemudian dikatakan lembaga itu mati ya. Tidak punya proyek saat ini gitu ya, tidak juga dikatakan lembaga itu mati, atau dokumen administrasinya belum lengkap atau belum ada sama sekali, tidak dikatakan juga itu mati. Itu bisa dibangun ya, SOP dan sebagainya, standar itu bisa dibangun. Atau juga kapasitas orang, kalau lemah kapasitas orang bisa di-upgrade, bisa disekolahkan dan lain sebagainya. Jadi yang di permukaan ini tentu
penting sih, tidak dikatakan penting karena hasil akan dipetik di situ gitu. Hasil akan dipetik di situ, tetapi potensi di atas itu tentu sangat apa namanya, sangat dinamis kira-kira begitu ya. Kalau ada kantor ya semakin jelas kan, terlihat gitu kan. Tapi kalau nggak ada kantor bukan berarti tidak ada. Kira-kira begitu. Ini dia gambarkan analogi seperti itu. Tapi yang di bawah ini adalah aspek-aspek yang tidak terlihat, tetapi itu punya nilai akar yang kuat dalam sebuah organisasi gitu ya. Jadi aspek kelembagaan organisasi, jadi itu organisasi, visi gitu ya. Jadi yang kita maksudkan di sini bukan visi yang atau nilai yang kemudian dituliskan di dalam dokumen ya, tidak, tapi eh, orang-orang yang ada di dalam organisasi dan kelembagaan itu dibangun atas dasar apa gitu ya. Selama visi nilai dari organisasi itu tetap terjaga gitu ya, maka organisasi itu masih hidup sebenarnya. Nah, hal yang lain yang sebenarnya juga hampir sama, hanya saja dalam mengembangkan indikator, mengembangkan dimensi, cara mengukur, itu masing-masing punya alat untuk melihat ya, macam-macam gitu ya. Ini salah satu. Yang kedua adalah pendekatan yang digunakan oleh Civil Society Sustainability Index ya, atau CSSI, yang dikembangkan tools ini oleh FI 360 dan ICNL itu ya, yang sudah digunakan di Indonesia juga, digunakan di lebih dari 90 negara gitu ya. Di Indonesia digunakan sejak tahun 2015 ya, digawangi oleh Konsil LSM Indonesia gitu ya, dan dan yang sudah apa namanya, dan ke depan ini akan dikembangkan, dimodifikasi dan dipertahankan oleh konsorsium Konsil LSM, Penabulu dan juga Lokadaya gitu ya. Karena ini salah satu cara untuk melihat bagaimana tahun ke tahun keberlanjutan dari civil society yang ada di Indonesia. Nah, kalau dari CSOSA ini, dia mengembangkan dengan melihat 7 dimensi. Jadi artinya kalau dia melihat 7 dimensi ini baik, kira-kira begitu, maka menurut CSOSA ini, tentu civil society itu baik gitu. Tapi kalau 7 ini kurang baik, ya tentunya berarti kondisi civil society kurang baik, kira-kira begitu. Nah, yang pertama dia lihat dari aspek lingkungan hukum yang mendukung CSO. Dan ini dimensinya banyak, mulai dari pendaftaran, operasional organisasi, dan lain-lain sebagainya, termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah di satu negara terkait dengan posisi CSO ini. Jadi kalau sisi lingkungan hukumnya tidak baik, maka sulit bagi CSO untuk sustain gitu ya. Nah, kalau ini sekaligus saya gambarkan bagaimana dimensi terakhir yang ada di Indonesia ini per 2021 ya, yang dilihat ya, civil society di Indonesia. Lalu ada kapasitas organisasi, di sini menyangkut staff, kemudian juga menyangkut uh, kelembagaan dan sebagainya. Dan kemudian yang ketiga, kemampuan keuangan, ini termasuk di dalamnya uh, diversifikasi ya, sumber pendanaan gitu ya, kemampuan mengelola keuangan dan aturan-aturan yang ada di dalam pengelolaan keuangan ini, sistemnya, transparansi dan lain sebagainya. Jadi menyangkut ada di dalamnya. Jadi bukan soal adanya uang saja, gitu ya. Karena kalau hanya ada uang saja atau finansial, tetapi tata kelolanya tidak baik, mekanisme tidak baik, itu juga kondisinya bisa buruk gitu ya. Jadi 3 di poin. Kemudian karena salah satu ruh dari organisasi sipil adalah kerja-kerja advokasi, baik yang pendekatan litigasi, non litigasi, pendekatan lobby, engagement dan sebagainya. Nah, kalau organisasi tidak melakukan ya, atau melemah ya aspek ininya, maka sebenarnya civil society-nya juga sudah melemah gitu ya. Jadi selama civil society, kalau misalnya civil society lebih banyak menjadi kacung gitu ya. Kacungnya negara atau kacungnya corporate gitu ya, atau kacungnya individu atau parpol dan sebagainya, ya dia tidak bisa melakukan pembelaan lagi dan sebagainya, ya sama dengan sudah mati kira-kira begitu. Jadi selama gerakan advokasinya masih ada, itu berarti masih ada organisasinya. Layanan, infrastruktur pendukungnya, dan yang tidak kalah penting adalah public image itu ya, atau citra publik ya. Jadi bagaimana
publik di dalamnya termasuk media, termasuk masyarakat, pemerintah dan sebagainya melihat dari civil society sendiri. Nah, pengalaman penilaian yang dilakukan melalui pendekatan ini yang sejak tahun 2015, Indonesia, kalau konteks Indonesia, itu sebenarnya lebih pada eh, posisi middle ya. Jadi di posisi menengah ini ya, yang biru itu yang kompilasinya yang biru. Dan kondisi yang paling buruk itu ada di lingkungan hukum. Jadi ini semakin ke atas atau semakin tinggi angkanya itu semakin buruk situasinya gitu ya. Kawan-kawan melihatnya begitu. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ini sebenarnya lingkungan hukum yang mendukung CSO itu buruk ya karena dia ada di angka 4,7. Jadi kalau angka tengahnya itu kan yang dikatakan middle ya, posisi menengah itu kan posisi 4,0 ya. Jadi kalau di atas 4,0 itu berarti sudah mengarah ke buruk gitu ya. Tapi kalau di bawah 3,0 itu mulai membaik gitu ya, membaik. Jadi ini ada dua yang berada di zona buruk lah kita. Pertama adalah tentang legal environment atau lingkungan hukum kita gitu ya, lingkungan hukum di Indonesia. Dan yang ketiga adalah kemampuan finansial ya. Jadi ini juga kondisinya buruk ya di Indonesia gitu ya tentang CSO kita. Tapi kita masih cukup eksis dalam isu-isu yang dibawa sebagai mandat CSO itu ya ada advokasi itu paling bagus gitu ya. Jadi kerja NGO di Indonesia itu OMS di Indonesia ini masih apa namanya masih kuat dalam kerja-kerja advokasinya gitu ya. Meskipun nilainya juga nggak terlalu baik betul ya gitu ya. Tapi setidaknya lebih baik ya ada 3,1 gitu ya. Nah, atau level menengah itu ya jadi termasuk layanan yang diberikan OMS itu juga baik gitu ya. Nah, dari sini kawan-kawan bisa melihat bagaimana kondisi keberlanjutan CSO di Indonesia ini ya. Jadi kalau nanti kita melihat statistik dari CSO saya ini, semakin tinggi angkanya, berarti semakin buruk nilainya atau kondisinya semakin tidak baik. Gitu ya. Kalau angkanya semakin kecil, itu berarti kondisinya semakin baik. Gitu. Jadi itu melihatnya begitu. Jadi bukan angka besar itu baik atau angka kecil buruk, enggak. Itu sebaliknya, gitu ya. Ini cara ya sustainability yang dilakukan atau dikembangkan oleh FHI 360 dan ini cukup efektif untuk melihat mendekat apa namanya efektif melihat di banyak negara ya saya katakan tadi ini digunakan di lebih dari 90 negara gitu ya, untuk melihat itu jadi bagaimana situasi di satu negara. Ekosistem ini masih dari apa namanya gambaran yang sama tentang faktor ya dari sustainability tentu ditentukan melanjutkan dari yang dikembangkan atau diukur alatnya oleh CSS tadi. Dia juga melihat ada beberapa hal yang melihat faktor-faktor yang menjadi pendukung dari apa namanya keberlanjutan organisasi secara holistik ya dengan melihat berbagai faktor gitu ya. Ada civic space ya dia ada kemudian juga isu sempat legal foreign policy gitu ya. Jadi kebijakan-kebijakan kalau saya melihat ini sebenarnya secara substansi ya, secara dimensi ya tidak jauh berbeda dari yang tadi sudah dikembangkan oleh FHI 360 juga jadi punya kesamaan karena pada umumnya kurang lebih itulah yang menjadi apa namanya dimensi-dimensi pendukung apa faktor dari sebuah keberlanjutan organisasi. Oke. Nah, lalu bagaimana strategi atau untuk kita bisa resilience gitu ya, ya punya kemampuan untuk beradaptasi gitu ya dengan cepat gitu ya dan terarah. Nah, Civicus ketika jadi masih banyak sebenarnya tadi ya soal bagaimana pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk melihat sustainability dari sebuah organisasi, tapi karena kurang lebih dimensi yang dilihat hampir sama sehingga kita batasin saja. Tapi teman-teman silakan saja ketika ingin misalnya memperbanyak literasinya mengenai bagaimana untuk melihat keberlanjutan dari sebuah organisasi itu. Nah, kita masuk ke isu yang kedua dalam hal ini ketika kita sudah mengetahui kondisi organisasi kita, kondisi organisasi di sekitar kita, dan secara luas lagi kondisi CSO di Indonesia.
dan kemudian situasi-situasi yang lebih makro lagi di tingkat global. Lalu bagaimana strategi untuk kita bertahan di dalam situasi itu? Nah, Civicus memberikan semacam apa namanya juga strategi gitu ya, strategi supaya organisasi itu di tengah situasi-situasi yang tidak pasti itu tadi, di tengah kondisi hukum yang tidak memadai, kondisi finansial yang mungkin semakin apa namanya donor yang semakin sedikit dan lain sebagainya gitu ya, karena pemicu menurunnya jumlah donor juga dipengaruhi oleh faktor global juga dan status sebuah negara gitu ya. Jadi itu juga mempengaruhi gitu ya. Misalnya Indonesia yang dikatakan sebagai negara middle income country bahkan sudah upper menuju upper gitu ya. Nah, itu dianggap oleh negara-negara maju yang selama ini sebagai negara donor gitu ya, tidak dianggap tidak lagi potensial sepenuhnya sebagai penerima hibah gitu ya, sehingga eh, hibah banyak digeser ke negara-negara lain yang tentu masih sangat rendah pendapatannya atau bisa dikatakan negara-negara miskin ya, seperti di kawasan-kawasan apa namanya Timur Tengah yang banyak konflik, juga di negara-negara Amerika Latin ya, di negara-negara Afrika gitu ya. Itu menjadi salah satu pemicu. Nah, kalau Civicus itu mencoba bagaimana strategi ini dalam situasi yang tidak pasti itu kita tidak hanya bisa bertahan, gitu, tapi masih terus bisa berkembang. Yang pertama dia sebutkan kita harus punya kesadaran terhadap situasi. Jadi harus kita memahami saat ini secara politik, hukum, dan ekonomi Indonesia itu seperti apa dan posisi civil society seperti apa dalam kebijakan-kebijakan nasional dan juga dalam skema kebijakan makro gitu ya. Itu kemampuan kita dalam melakukan apa membangun sebuah kesadaran terhadap situasi. Yang kedua, ada semangat ketahanan ya. Jadi kita bersahabat bahasanya dengan ketidakpastian ini gitu ya. Atau kalau ada bahasa lainnya living ya, living harmony gitu ya. Jadi hidup harmonislah kita dengan ketidakpastian ini gitu ya. Artinya kita mencoba apa namanya memahami keadaan. Lalu kemudian punya kelincahan dan fleksibilitas dalam mempersiapkan hal yang tidak kita ketahui gitu ya. Jadi ini penting kita untuk mungkin kita harus menggeser sedikit pendekatan-pendekatan kita selama ini gitu ya. Misalnya yang selama ini anti betul gitu ya dengan pemerintah misalnya seperti itu. Barangkali kita harus mulai sedikit fleksibel dengan melihat bahwa di pemerintah ada peluang, misalnya seperti itu. Tapi semua pilihan. Atau juga ada lembaga yang selama ini sangat anti dengan corporate gitu ya. Tapi kemudian mulai melihat ada peluang dengan cara-cara tertentu, dengan perbaikan compliance, misalnya seperti terhadap satu perusahaan atau corporate gitu ya. Kemudian ini bisa menjadi mitra. Tapi ada fleksibilitas lah kemudian yang dikembangkan. Karena kalau kaku betul, nah, tentu tidak selain di samping juga ke fleksibilitas dalam internal organisasi. Penciptaan keterhubungan ya daripada jumlah untuk bagiannya. Nah, nanti Lokadaya memberikan pembelajaran ke kita di bagian di bagian materi apa slide berikutnya itu tentang bagaimana kita menciptakan sebuah keterhubungan ya antara kepentingan, pengaruh dan lain sebagainya. Lalu ketajaman bisnis jadi semakin strategis lah gitu ya. Jadi bisnis ini tentu bukan hanya dalam konteksnya jual beli gitu ya, tapi bisnis organisasi ya, artinya bisnis model gitu ya. Bagaimana kita memperkuat produk-produk layanan baik itu jasa maupun produk barang yang dihasilkan dari organisasi itu semakin baik. Tadi hampir sama dengan yang disampaikan oleh CSIS tadi terkait dengan kualitas ya, kualitas layanan dan kualitas produk gitu ya. Dan yang keenam adalah legitimasi, ya ini tentu sangat apa berpengaruh dengan transparan apa didukung oleh situasi yang transparan gitu ya. Dan keterlibatan konstituen atau kita sebut juga beneficiaries ya baik. Dan itu sudah sangat
dorong dan banyak yang mempraktekkan bagaimana CSO itu memiliki apa apa namanya memiliki kebijakan partisipatif ya terhadap masyarakat, terutama target layanan gitu ya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan lain sebagainya gitu. Jadi ownership-nya itu dibangun secara bersama-sama sehingga akan memperkuat legitimasi baik CSO maupun programnya di dalam uh, masyarakat. Lalu penggunaan komunikasi kreatif ya, dan yang lalu kita sudah bahas ini terkait dengan visibilitas gitu ya. Kurang lebih ini 7 cara untuk kita bisa beradaptasi jadi terhadap situasi-situasi yang berubah. Kemudian tidak yang dikatakan Sivikus, kita bukan hanya sekedar untuk mencoba bertahan, tetapi kita harus tetap berkembang. Seperti itu. Resilience lain adalah bagaimana mobilisasi sumber daya lokal dan diversifikasi keuangan. Ini salah satu strategi nanti yang juga sedang dikembangkan oleh Lokadaya ya, untuk Benabulan Lokadaya. Karena pertama kita melihat ya, kurang lebih ya 80% pendanaan OMS selama ini bersumber dari donor internasional. Itu artinya punya ketergantungan yang besar ya. Kita bayangkan berarti kalau tiba-tiba 80% ini putus gitu ya, tidak ada lagi atau di-cut oleh mungkin ada kebijakan tertentu, baik kebijakan global dan sebagainya, berarti kita bisa bayangkan bahwa kalau tinggal 20% berarti kan sudah mati suri gitu. Dan ini mulai berdampak ya terhadap kondisi sekarang ini barang keberlanjutannya lembaga itu. Nah, sebuah kajian di tahun 2020 yang lalu bahwa ada 72% LSM terdampak negatif dari aspek keuangan akibat adanya pandemi ya, dan tentu juga oleh kondisi kebijakan global juga ya sebenarnya di dalam penjelasannya itu ya, skema pendanaan makro itu semakin berubah gitu ya, dan 23% diantaranya berada dalam situasi kritis yang artinya dari survei yang dilakukan ini melihat bahwa ada sekitar 23% itu organisasi semakin tidak bisa bergerak gitu ya. Jadi sudah sangat kritis. Nah, kembali lagi tadi ya bahwa salah satu memang unsur pentingnya adalah pendanaan ya. Salah satu, tapi meskipun itu tidak satu-satunya. Nah, tapi di sisi lain, gitu ya, di sisi lain kita melihat hal-hal yang mungkin ya kita bisa katakan sebagai peluang kalau kita membuat SWOT ya. Indonesia menjadi nomor satu yang paling dermawan di dunia gitu ya. Ini oleh apa ya, giving apa ya, oleh ada lembaga survei Giving Money atau apa namanya gitu ya, dan menempatkan Indonesia itu di posisi teratas gitu ya. Ini luar biasa ya. Meskipun kemudian ketika kita dalami bagaimana apa namanya value kedermawanan Indonesia itu ya, tapi terlepas dari aspek apa dan bagaimana kemudian nilai apa namanya angka kedermawanan Indonesia tinggi, tapi yang pasti bahwa ternyata Indonesia termasuk salah satu negara yang masyarakat itu yang dermawan, artinya tingkat menyumbangnya tinggi gitu ya. Itu artinya ada potensi besar gitu ya. Kita hanya melihat ini sebagai sebuah peluang. Apakah peluang ini kemudian namanya peluang, apakah relevan dengan CSO, bisa diambil oleh CSO dan sebagainya, itu tentu dalam kajiannya lebih dalam lagi. Kemudian juga kita melihat ada perubahan pergeseran di banyak corporate ya dalam konteks pendekatan CSR gitu ya. Di mana kalau CSR selama ini lebih menggunakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya karitatif ya, event sponsorship gitu yang tentu tidak terlepas dari apa namanya kepentingan utama dari sebuah bisnis uh, yaitu ke profit gitu ya. Tapi pendekatan nampaknya sudah mulai berubah dan bergeser ke arah yang lebih development gitu ya dan sustainable gitu. Jadi ada pendekatan-pendekatan yang sudah ke arah bagaimana pemberdayaan ya yang lebih berkelanjutan gitu. Dan itu dimitrakan juga dengan oleh banyak CSO ya atau OMS yang memiliki strategi-strategi pemberdayaan berkelanjutan, dan cukup banyak juga corporate yang mengalokasikan dan dengan kesadaran sudah merasa di dalam, dan itu bisa kita lihat dalam sustainability report gitu ya, dengan pendekatan 3P ya kalau di perusahaan ini atau di corporate ini yang dikenal dengan 3P,
itu profit, people dan eh, eh, apa namanya planet gitu. Jadi keseimbangan dan keberlanjutan dari sebuah profit itu didukung dari juga keberlanjutan dari masyarakat dan juga alam atau lingkungannya. Jadi sudah mulai ada kesadaran yang dibangun dengan itu meskipun tentu masih ada ya corporate-corporate lain yang barangkali belum punya kesadaran untuk sustainability apa namanya development ini. Tapi artinya tidak semua lagi gitu ya. Sudah ada perubahan. Itu juga menjadi sebuah peluang gitu ya dan kita tinggal mengidentifikasi lalu kemudian membangun strategi bagaimana pendekatan tentu kalau kita selama ini terbiasa dengan pendekatan kemitraan dengan lembaga donor standar-standar tertentu model proposal dan sebagainya tentu ketika kita bekerja atau bermitra dengan kelompok lain tentu modelnya juga berbeda dan itu yang perlu kita pelajarin dan kembangkan apakah dan tentu apa, harus memiliki tiga kepentingan itu gitu ya. Dia tidak bisa dilepaskan kalau kepentingan secara langsung ya mungkin kalau lembaga donor kita punya kepentingan siapa yang tidak punya kepentingan tetapi kan tidak harus terlihat secara langsung karena mungkin lebih pada mengutamakan kepentingan dari kerangka yang dibangun oleh CSO. Tapi kalau di corporate tentu berbeda. Kita harus meletakkan tiga kepentingan itu secara bersamaan. Jadi antara kepentingan profit, kepentingan masyarakat, dan kepentingan lingkungan. Gitu. Jadi kalau kita hanya berpikir tentang kepentingan masyarakat dalam kerjasama, tapi tidak memikirkan ada nilai profit bagi bagi perusahaan, mungkin ini juga akan ada bisa dikatakan sulit untuk kita bisa bermitra. Ya, jadi pendekatan sudah berbeda. Nah, kemudian potensi lain itu juga ternyata ada di pemerintah ya. Misalnya sudah beberapa tahun ya, kurasa kalau mungkin sekitar tahun 2011 ya atau 2012 ya kalau tidak salah, sudah dimulai yang namanya dukungan bagi organisasi bantuan hukum ya melalui dana OBH yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Ya, kemudian adanya kebijakan sejak tahun 2018 tentang Suakelola Tipe 3 di mana Suakelola Tipe 3 ini merupakan pendekatan yang bisa diakses oleh CSO sebagai vendor atau mitra dari pelaksanaan program pemerintah yang ada di APBN maupun di APBD. Dan juga ada dana abadi kebudayaan, meskipun mungkin CSO jarang ada di sini, tetapi itu peluang masyarakat sipil yang bergerak pada isu kebudayaan. Namun CSO secara umum juga sedang mengadvokasi juga konteks bagaimana juga ada dana abadi untuk OMS gitu dan prosesnya sedang berjalan. Artinya kita melihat bahwa ada peluang-peluang yang memungkinkan untuk bergeser dengan pendekatan diversifikasi. Nah, Lokadaya sendiri ini sejak berdirinya mencoba menginisiasi sebuah pendekatan atau strategi dengan mobilisasi sumber daya lokal ya atau disebut juga dengan DRM ya domestic apa namanya resource mobilization gitu ya. Jadi mobilisasi sumber daya lokal ya dengan melihat potensi-potensi lokal dan membangun sebuah ekosistem gitu ya. Jadi bagaimana pendekatan dengan sektor swasta, termasuk di sini juga code of conduct tentunya dengan sektor swasta seperti apa yang kita dorong untuk bisa bermitra dengan CSO. Jadi tidak semua bentuk ya, kita tetap punya value, tetap punya nilai yang menjadi komitmen dari CSO itu, ya misalnya masalah swasta yang perusak lingkungan dan lain sebagainya. Tentu tidak gitu ya. Kemudian ada pemerintah dan masyarakat. Nah, ini yang kita sebut tadi membangun keterhubungan tadi itu seperti yang teori yang dikembangkan oleh CSIS tadi. Dan ini yang coba dikembangkan oleh Lokadaya untuk membangun mobilisasi resource-resource yang ada di tingkat lokal ya, atau melokalitas sumber daya kita. Nah, bagaimana dengan organisasi kita atau organisasi Anda gitu ya? Apakah kita menggunakan bentuk dari diversifikasi pendanaan seperti yang ada di atas tadi, atau mungkin juga lebih banyak lagi model yang kita kembangkan, ada mungkin pendekatan kalau yang konsorsium atau perkumpulan ya mungkin dengan pendekatan iuran ya keanggotaan ya
mungkin membangun strategi sumbangan dari masyarakat yang dikenal dengan mungkin crowdfunding gitu ya. Barangkali juga banyak sudah dikembangkan model-model crowdfunding ini dan banyak juga yang berhasil gitu ya, civil society-nya. Uh, ada juga melalui apa zakat gitu ya, itu bagian ya, strategi lain gitu ya, zakat dan lain sebagainya. Atau dari produknya organisasi sendiri, atau mungkin ada layanan jasa, atau ada produk yang dijual, atau bisnis-bisnis model yang dikembangkan ya. Kemudian sumbangan-sumbangan dari lembaga-lembaga donor masih berjalan dan sebagainya. Mungkin juga mengakses ke APBN dan atau APBD itu tadi melalui skema-skema yang tersedia. Ada swaklola tipe 3, ada swaklola tipe 4 gitu ya, dan ada juga model apa namanya paket bantuan ya, bansos gitu ya. Nah, itu bagaimana dengan organisasi kita, apa yang kita kembangkan, nanti mungkin kita juga ingin sharing dengan teman-teman yang ada di sini. Terima kasih, sementara itu dulu. Mungkin kita bisa diskusi, saya kembalikan ke Mas Roni. Oke, baik. Terima kasih Bang Misran. Saya kira tadi paparannya begitu dan komprehensif ya kawan-kawan ya. Kita tahu bahwa soal keberlanjutan ini memang satu bagian dari pilar yang kita diskusikan sebelumnya, akuntabilitas, visibilitas, dan sekarang keberlanjutan. Dan ini ada kaitannya sebenarnya dengan diskusi kita tempo hari. Ada kawan yang bertanya juga, karena sifatnya program itu temporal. Nah, bagaimana kita membangun, mengkonsolidasikan, mungkin juga merumuskan ulang sehingga OMS yang kita miliki itu bisa kontinuitasnya itu bisa sampai ke depan gitu. Nah, tadi Bang Bisran juga melihat bahwa domain keberlanjutan itu yang paling akar juga sifatnya dinilai. Kemudian dia di visi misi, kemudian dia di situ bagaimana strategi ke depan di organisasi itu. Nah, kawan-kawan ini terbuka untuk kita diskusi lebih lanjut, boleh bertanya, boleh mengemukakan pendapat, atau mungkin pengalamannya di lapangan ketika sedang bikin program dan setelah berapa tahun selesai sudah tidak ada lagi gitu. Lalu kaitannya dengan apa namanya pertemuan kemarin. Nah, pertanggungjawabannya untuk masyarakat seperti apa? Nah, bagaimana kita membangun satu komunikasi ke masyarakat sehingga organisasi kita itu nggak temporal loh, tapi organisasi kita itu berkelanjutan. Nah, ini satu pintu masuk yang mungkin bisa kawan-kawan elaborasikan di lapangan seperti apa. Nah, silakan kawan-kawan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bercerita atau apapun. Saya cerita sedikit bahwa saat ini memang juga lembaga kami itu melakukan 3 strategi gitu dalam penggalangan sumber daya itu. Yang pertama dari sisi karena kita bentuknya yayasan, itu kita fundraisingnya memang lebih banyak sifatnya program yang didanai dari donor luar gitu ya. Nah, yang kedua adalah sejak pendiriannya dulu kita memang memakai satu divisi atau komisi kalau sebutan kami, komisi penggalangan dana. Nah, yang kemudian itu berubah sampai kemudian jadi strateginya menjadi koperasi gitu ya. Nah, baru yang ketiga itu adalah strategi fundraisingnya melalui konsultasi dan juga mungkin penguatan kapasitas OMS sama dengan yang mungkin kita lakukan sekarang. Jadi konsultan di-hire untuk memfasilitasi. Nanti kemudian kan ada dana pengembangan organisasi itu berdasarkan biaya konsultasi. Nah, hanya memang Bang Misran, Bang Rodi, dan juga teman-teman, dari 3 cara strategi yang kami kembangkan itu, yang memang paling berkontribusi sedikit itu adalah yang nomor 2 tadi itu. Penggalangan dana melalui koperasi itu. Kalau dilihat persentasenya, tentu yang paling besar yang pertama, program yang didanai dari luar ya. Yang ketiga juga cukup besar, tetapi memang peningkatan kapasitas OMS itu juga seringkali itu permintaan dan kebanyakan karena ada dana dari donor juga gitu ya. Yang gelisah terhadap kapasitas mitranya sehingga kemudian diminta ini tolong didampingi. Biasanya begitu.
dan itu juga pasti tidak berkelanjutan kan. Nah, itu yang memang masih menjadi PR juga itu. Makanya tadi saya bilang mungkin ini saya tidak bertanya tapi bagi ya Bang Roni ya dan Bang Misran, bahwa penggalangan dana internal melalui koperasi itu juga tidak selalu mudah karena background misalnya kami dari para aktivis yang terbiasa bersuara, tetapi untuk bisnis, nah itu tidak punya kemampuan keterampilan bisnis yang baik. Karena sejak awal kita mendaku diri non-profit ya kan. Jadi akhirnya bisnis itu tidak punya kemampuan dalam merancang bisnis, mengelola bisnis, dan kemudian apa namanya menjadikan itu sebagai salah satu sumber dari organisasi. Jadi sharing saya ini mengatakan bahwa pengalaman kami memang masih struggle sekali Bang, utamanya dalam strategi kedua tadi yang sedang kami jalankan. Itu aja sih Bang Roni dan Bang Misran. Ya, ya, makasih Martin. Ini saya kira mungkin bisa menjadi satu poin kunci ya, bahwa soal koperasi ini, Bang. Sebenarnya kan meskipun kita non profit, tapi mau tidak mau tuntutan untuk berkelanjutan kan mau tidak mau harus merambah dalam tanda kutip soal bisnis tadi. Nah, ini bagaimana, Bang Misran soal ini? Ya, mungkin kita juga sudah melihat ya di beberapa tahun yang lalu juga ya ada banyak lembaga ya Mas Roni ya yang Mas Martin ya. Ketika saya di Medan juga ada beberapa lembaga seperti Bitra ya, mungkin di kalau Jakarta ya ada seperti Bina Desa dan lain sebagainya. Kalau dulu saya melihat memang murni ya, jadi sebuah bisnis dikembangkan oleh organisasi bagian dari struktur yang ada di dalam CSO itu sendiri. Jadi kayak semacam ada divisinya, begitu ya, ada divisi. Dan memang saya tidak melakukan kajian berapa yang gagal, berapa yang berhasil. Tetapi secara kasat mata, kebanyakan yang seperti ini menemui kegagalan karena manajemen di bawah satu manajemen dengan organisasi yang tentu seperti kata Mas Martin tadi, satu hal secara individunya itu lebih apa namanya berjiwa aktivis gitu ya. Jadi bukan berjiwa bisnis, jadi lebih banyak toleransinya gitu ya. Mulai dari cara menghutangkan dan tidak tega, kemudian banyak membuat diskon yang kadang-kadang tidak diukur dengan modal gitu ya. Dulu nyewa fasilitas kan sama NGO-nya gitu kan. Pakai aja lah. Ada bahkan ada yang sampai dengan gratis gitu-gitu ya. Dan itu hal-hal yang kadang-kadang sulit, kemudian juga model pemasaran yang terlalu konvensional gitu ya, tidak adaptif gitu ya. Tapi beberapa lembaga juga mulai ada keberhasilan dengan strategi memisahkan. Jadi setiap bisnis itu pasti akan ada keuntungan kan gitu, targetnya kan ke profit. Nah, presentase profit inilah yang kemudian dikontribusikan persentasenya dengan perhitungan bisnis gitu. Jadi berapa persen yang akan masuk ke sebagai sebagai kontribusi, apakah dia namanya ke CSR ya, ke atau sebagai kedermawanan atau filantropi itu terserah gitu ya, yang kemudian dikontribusikan oleh ke lembaga sosial gitu ya. Artinya dalam hal ini tentu lembaga dia sendiri karena belum sampai ke tempat lain meskipun ada potensi. Dan itu beberapa memang sudah mulai ada, saya lihat ya, manajemen-manajemen yang keberhasilan dengan manajemen itu ya. Bina Desa dengan apa namanya dengan tempat kegiatan ya, kemudian juga Fitra gitu ya dengan membuat namanya Melu ya, media apa ya, jadi karena misalnya ya Fitra itu kan konsisten dia bagaimana menjaga jarak itu ya dengan terutama pemerintah ya, sehingga dia bisa tetap kritis dalam konteks gerakan dan sebagainya, tetapi bahwa ada potensi tadi yang kita sebutkan baik di corporate maupun di pemerintah ada potensi di situ, sehingga dia membuat unit bisnis yang terpisah dan ada orang khusus yang yang tidak apa namanya menjadi bagian dari orang organisasi itu. Jadi mengelola bisnis itu mulai jasa konsultan sampai jasa produk gitu ya. Jadi pencetakan ya itu dibangun ya
mulai hidup, kelihatannya kan seperti itu ya. Memang eh, eh, belum sepenuhnya, tapi sudah ada mengkontribusi. Nah itu pembelajaran ya. Memang masih banyak yang mencoba untuk belajar dari strategi pengembangan bisnis sendiri. Atau strategi lain adalah kerjasama dengan sebuah bisnis yang sudah mapan gitu ya. Jadi saling keuntungan apa gitu ya. Jadi modelnya yang dibangun itu adalah eh, saik- bagian dari circle bisnisnya gitu. Jadi kita karena bisnis itu kan circle ya atau supply chain gitu pasti begitu ya. Dan jadi kita akan membangun sebuah unit bisnis yang menjadi bagian dari rantai pasok sebuah bisnis gitu. Jadi bukan sendiri. Ada yang mengembangkan seperti itu, misalnya nih ada perusahaan namanya PT Olam ya. PT Olam itu perusahaan penghasil rempah-rempah, pembeli ya, bukan penghasil, pembeli rempah-rempah untuk ekspor gitu, untuk ekspor mulai dari kopra, kopi dan lain sebagainya. Nah, dia mencoba untuk membangun unit bisnis ini di mana dia lembaga ini yang kemudian akan apa namanya menjadi koperasi yang menampung dari petani-petani gitu ya, menampung dari petani-petani dan kemudian jadi ada MOU-nya pasti dibeli lah kan gitu dengan perjanjian harga dan sebagainya. Jadi bukan seperti tengkulak pasar, tidak, agak berbeda. Tetapi dia juga membantu value ya, nilai bisnis itu bukan angka. Jadi nilai dari sebuah bisnis itu dengan tanggung jawab sosial gitu ya. Jadi meningkatkan kapasitas dari petani misalnya seperti itu ya. Baik itu kapasitas untuk ke produk pertaniannya langsung maupun ke kesejahteraan masyarakatnya gitu, kesejahteraan masyarakatnya mulai dari pendidikan dan sebagainya. Tentu dengan kampanye positif ya, kampanye positif misalnya Starbucks ya, kita ya selain petrol tadi Starbucks ya, kita kampanye ada branding di branding value di situ bahwa Starbucks peduli pendidikan. Jadi ada mulai dari pendampingan petaninya dan sebagainya. Nah, itu beberapa hal ya. Ada juga yang mengembangkan sendiri produk pertaniannya. Ini di Medan ada seperti PKPA, dia apa namanya dari jasa-jasa konsultan tadi yang dikatakan Pak Martin tadi. Kita ini kan semakin besar lembaga itu kan biasanya melahirkan orang-orang expert di dalamnya gitu ya. Jadi ada dana yang terkumpul dan kemudian senior-senior lah katakan begitu ya. Ini menginvestasikan gitu. Jadi kita menginvestasikan termasuk seperti saya gitu ya. Jadi saya punya uang berapa pendapatan dan kemudian diinvestasikan dan dikelola oleh apa namanya sendiri terpisah dan kemudian kita berkomitmen SHU sisa hasil usahanya itu dibagi dua gitu. Jadi untuk pemberi saham dan kemudian untuk lembaga. Jadi ada banyak ya. Tapi intinya bahwa saya setuju bahwa kalau kita aktivis ini kemudian mengambil dua peran sebagai aktivis dan sebagai pelaku bisnis, pada umumnya dong, jadi pada umumnya ini menjadi ruang gagal sebenarnya gitu ya. Karena bukan kita nggak bukan bukan kita nggak punya kapasitas sebenarnya Mas Martin, karena kita nggak fokus gitu ya. Karena kita sudah punya apa sendiri gitu, fashion sendiri ya tadi di aktivis itu. Nah, itu mungkin ya pembelajaran juga dari teman-teman lain. Tapi intinya bahwa kita bisa memilih gitu. Kita akan membuat unit bisnis yang berkontribusi, tetapi harus di manajemen sendiri dan menginvestasikan, atau kita akan menjadi sebuah rantai bisnis dengan lembaga perusahaan atau corporate perusahaan yang kita menawarkan tidak hanya sebagai rantai bisnis seperti kalau misalnya apa perusahaan sawit, kemudian rantai bisnisnya adalah PKS pemilik CPO itu kan murni pure rantai bisnis bisnis to bisnis ya. Tapi kita sebagai CSO menawarkan dua hal gitu. Jadi ada value lain yang kita tawarkan ke uh, corporate ini, ada value sosial dan sebagainya karena sekarang prinsipnya semua industri, semua perusahaan itu sudah memikirkan ya tentang nilai atau value chain lah disebut ya. Nilai rantai pasok. Kira-kira begitu. Saya tidak terlalu bisa mengguni juga karena ini berpraktek dari pengalaman-pengalaman juga. Iya. Oke, terima kasih Bang Wislan. Nah, silakan kawan-kawan yang lain jika ada ingin ditanyakan atau bercerita soal strategi berlanjutan. Tadi kita sudah mulai masuk ya dari Bang Martin
terutama kawan-kawan di sana sudah mulai untuk bisnis dengan begitu dinamika internalnya dan eksternalnya. Nah, silakan kawan-kawan yang lain atau mungkin di kolom chat bisa kawan-kawan kalau mungkin tidak perlu open mic. Saya mungkin nanti berbagi ini aja sekalian Iya, PKBI bertanya banyak nanti ya pengalaman hasil itu. hasil ini lah, tapi bukan karena PKBI cabang Lombok Timur kan baru terbentuk gitu ya. Jadi saya melihat beberapa lembaga yang ada di Lombok Timur gitu ya. Eh, Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Bang Martin terkait dengan koperasi. Ada satu lembaga di Lombok Timur itu yang sudah ada koperasinya. Dia ya menurut Hmm. menurut saya gitu sudah lembaganya besar gitu. Secara program hampir tiap tahun ada gitu ya. Dia punya koperasi yang asetnya itu sudah angka M lah gitu ya, asetnya gitu. Namun kemudian saya belum tahu kontribusi dari koperasi itu ke programnya karena ya Hmm. mungkin tidak pernah macet lah programnya gitu, tetap ada gitu, bahkan ada yang nyambung sampai 3 tahun 5 tahun gitu. Nah itu yang belum secara personal mungkin eh, pengurus lembaga itu juga karena dia bagian dari koperasi itu otomatis secara profit pasti dia dapat gitu ya. Nah, dari situ. Tapi saya tidak tahu apakah kontribusinya ke program itu sudah ada atau belum gitu ya. Nah, tapi memang itu menjadi salah satu alternatif menurut saya melihat prakteknya yang satu lembaga itu bahwa koperasi itu ya menjamin sustainnya eh, lembaga dalam bentuk yang tadi ketika tidak ada program gitu ya personilnya ya secara ekonomi dapat gitu profit tapi secara program jujur saya belum belum tahu karena tidak bertanya langsung gitu terkait dengan kontribusi koperasi tadi ke program. Kemudian yang kedua mungkin ini juga saya nanti sekaligus bertanya ke Bang Misran bahwa beberapa lembaga yang saya lihat di Lombok Timur maupun NTB gitu ya. Eh, Secara program ya dia dia masih banyak program sekarang, tapi nextnya itu seperti apa? Karena saya melihat masih ada apa belum ada regenerasi terkait dengan personilnya, Bang Misran. Jadi Hmm. misalnya satu satu nih yang jadi pimpinan gitu ya, itu bahkan sampai saya lihat dari 10 bahkan lebih dari 10 tahun itu saja gitu. eh, yang jadi ininya gitu. Sehingga ya selama itu memang bertahan gitu. Tapi nextnya itu seperti apa gitu. Nah, jadi kalau saya melihat memang ritme regenerasi di lembaga itu yang apa kalau saya bilang lambat juga iya gitu. Kalau misalnya lebih dari 10 tahun masih satu orang itu saja yang mimpin gitu. Nah, bagaimana kemudian Bang Misran melihat ini? Apakah itu dari sisi apa ya dari sisi keberlanjutan itu juga regenerasi ini juga memang eh, ya Pak Hmm. mungkin patut menjadi perhatian gitu regenerasi bahwa siapa yang akan ini gitu contoh ya misalnya yang seperti saya bilang tadi satu direktur misalnya itu saja gitu mungkin Iya, di iya. organisasinya tidak ada aturan untuk pergantian seperti itu kah atau itu saya nggak mendalam di Hmm. situ tapi saya melihat bahwa ya kayaknya sampai 10 tahun lebih ya itu saja yang jadi depan misalnya gitu. Nah, bagaimana nanti dampak terhadap keberlanjutan itu Bang Mislan atau strateginya supaya nanti regenerasi itu juga bisa cepat misalnya terjadi. Iya. Itu Bang Mislan, terima kasih. Oke, makasih banyak Bang Agus. Nah ini silakan Bang Mislan. Saya kira ada 3 poin ya soal kelanjutan tadi dan bagaimana posisi regenerasi karena betapapun ini kaitannya juga dengan regenerasi dan kebijakan-kebijakan internal dan eksternalnya barangkali. Silakan Bang Mislan. Ya, bagus, Bang Agus ya. Kalau koperasi itu kan pembelajaran tadi ya. Ya. Kita semua belajar di situ. Ya, intinya begini. Ada koperasi lembaga yang sudah berhasil dan
kita bisa belajar bagaimana strategi keberhasilan. Meskipun yang namanya keberhasilan di satu tempat, di satu organisasi, itu mungkin juga tidak bisa direplikasi total gitu ya. Biasanya ada pendekatan dan ada kondisi tertentu yang membuat dia berhasil gitu ya. Saya belajar satu hal lagi juga terkait dengan koperasi ini, SBMI ya, Serikat Buruh Migran Indonesia, yang punya sekarang SBI Mart gitu ya. SBI Mart gitu ya. Nah, kenapa dia bisa marketnya ini, swalayannya ini bisa eksis gitu ya. Itu karena dia memang membangun itu di dalam komunitas pengorganisasiannya, dan Hmm. artinya dan kemudian kembali lagi kepada value ya. Jadi ada lembaga yang mencoba untuk mengembangkan produk meskipun dengan apa namanya, dengan eh, apa namanya, jargon tertentu yang sifatnya value bagus sih seperti organik dan sebagainya, tapi kan konteks masyarakat itu kan berbeda ya cara berpikir terkait dengan pasar gitu ya. Jadi kurang kualitas tapi harga murah itu biasanya masih artinya harga itu masih menjadi apa ya, prioritas gitu loh. Ya kalau orang-orang yang sudah memikirkan pada value lain ya lah mungkin ya. Tapi kan tidak semua, meskipun edukasinya tetap dilakukan ya. Nah, SBM ini dia mengembangkan market dengan memfasilitasi kebutuhan eh, buruh migran kan gitu ya. Jadi komunitas buruh migran ini kan banyak yang ada yang terkonsentrasi. Dia berasal dari satu wilayah tertentu dan kemudian mobilitasnya banyak. Jadi dia menjembatani keterpenuhan ya kebutuhan dari buruh migran ini eh, sesuai dengan kondisi keuangan dan kebutuhan mereka, termasuk juga membantu dalam manajemen keuangan. Nah, di situ value-nya. Jadi kalau misalnya yang menjadi tenaga kerja, karena ada dua kelompok ya, ada yang jangka waktu lama, itu seperti tenaga kerja yang keluar negeri, ada yang temporer, maksudnya dalam waktu yang singkat gitu ya, seperti migrasi buruh migran untuk awak kapal perikanan yang mungkin 3 bulan, 2 bulan gitu ya. Nah, itu berbeda perlakuannya. Jadi dia membantu dalam hal manajemen keuangan yang dikirimkan. Karena kan salah satu penyakit di masyarakat kita ini, gitu ya, di masyarakat secara umum, itu paling tahu berapa pendapatannya, tapi tidak tahu berapa kebutuhan pengeluaran. Iya. Itu. Jadi kita bisa menghitung berapa pendapatanmu, dia kan hitung gitu kan. Oh, satu hari dapat sekian atau sebulan dapat sekian itu bisa. Tapi berapa pengeluaran sebulan itu yang dia tidak pernah membuat perincian. Pada umumnya masyarakat kita begitu. Sehingga cash flow keuangan keluarga itu banyak tidak terjadi. Sehingga kadang selalu kalau ditanya tidak cukup, tidak cukup, tidak cukup, kan pasti begitu. Nah, pendampingan yang dilakukan dia gunakan sistem cash flow atau manajemen keuangan keluarga. Jadi ada yang mendampingi itu sehingga untuk dia tahu berapa kemampuan dia membeli gitu. Sehingga kalaupun dia menghutang gitu ya ke koperasinya gitu, ke martnya tadi, ya dipastikan tidak akan rugi karena apa sudah tahu berapa uang yang akan dikirim. Ini kan kita bisa, koperasi kita bisa bangkrut karena kita menghutangkan tanpa melihat berapa kemampuan keuangan keluarga itu. Tahun depan lah dibayar, bulan depan lah dibayar gitu kan. Kalau ini kan tidak gitu kan. Oh, kamu nggak boleh menghutang lebih dari segini, atau kamu nggak boleh belanja apa belanja kebutuhan pokokmu sekian. Jadi kebutuhan belanjamu tambahan kalau kamu mau ke pasar, mau nonton, mau dan sebagainya nggak boleh melebihin ini. Ada upaya membantu itu. Jadi itu yang kita katakan bahwa kita bisa menghidupkan satu model bisnis tetapi dengan memberi nilai tambah pada target itu gitu. Misalnya kalau bisnis kita katakan ya, kami juga mengembangkan juga ya, saya sendiri di lembaga konsultan perlindungan anak juga ada kerjasama dengan bisnis di mana kita menjalankan program CSR-nya, tapi nilai tambah yang kita tawarkan adalah compliance gitu. Jadi salah satu indikator sustainability bisnis adalah compliance terhadap perlindungan anak gitu. Itu salah satu indikatornya ada di situ. Kita sudah membaca ada peluang di situ. Dan di industri apapun masuk itu. Misalnya kalau industri sawit, kita dulunya dorong di RSPO supaya compliance terhadap perlindungan anak itu masuk dan masuk.
masuk di situ. Sehingga sebuah bisnis agar punya nilai pasar, punya nilai market global, harga premium, dia harus compliant ini, gitu. Jadi kita memberikan satu, jadi kembali lagi bahwa kita juga memikirkan benefit, profitnya apa kan gitu ya. Jadi profit itu tidak harus kemudian, ada seperti bank yang itu kita nggak suka ya dulu, maksudnya nggak cocok lah untuk kita. Dulu bank ada pernah mau memberikan apa namanya kerjasama begitu, tapi syaratnya semua dampingan kita masuk nasabahnya. Itu kan seperti intimidasi gitu ya. Tidak seperti itu gitu ya. Tapi modelnya adalah nilai tambah apa yang kita berikan bagi bisnisnya gitu. Bukan pada keuntungan langsung. Tidak, kalau CSO kan nggak boleh, nggak, maksudnya nggak bisa kita langsung menawarkan bentuknya profit gitu ya. Kami nggak bisa memberikan nilai uang. Kalau nasabah kan nilai uang gitu. Tapi yang kita bisa berikan adalah mungkin nilai tambah lain. Nah itu tadi compliance. Itu contoh-contoh beberapa yang dikembangkan untuk memberikan nilai tambah pada baik itu yang ada di masyarakat tadi yang udah dari SBMI dengan membantu manajemen cash flow keuangan keluarga ataupun pada corporate dengan melihat kebutuhan apa bagi corporate ini yang ada di organisasi kita. Termasuk yang bergerak di perempuan juga sangat potensial, sudah ada yang mengembangkan karena juga harus compliant dengan gender kan ada beberapa hal gitu ya. Itu misalnya seperti itu beberapa hal yang bisa dikembangkan. Potensi maksud kita, potensi. Nah, kaitan yang tadi soal sustainability. Nah, itu kembali ke prasyarat Mas Agus. Jadi regenerasi di dalam serial sebelumnya sebagai prasyarat sustainability. Jadi organisasi yang tidak terjadi regenerasi adalah salah satu potensi organisasi yang akan mati pada saat orang tersebut akan mati. Kira-kira seperti itulah organisasi itu. Kalau kita nggak menyiapkan sebuah instrumen untuk melanjutkan, maka ada waktu tertentu ya organisasi itu seperti pot bunga tadi, terbuang tak berguna sama sekali. Dan secara fakta ya atau de facto ya, faktanya saya sendiri selama 25 tahun juga sudah melihat beberapa hal yang seperti itu. Kita termasuk Lokadaya, Penabulu ya, kemudian juga Konsil LSM ya dan sebagainya. Ini memperkuat ya campaign kita tentang akuntabilitas organisasi. Nah, salah satu dimensi dari akuntabilitas organisasi dalam indikator penilaian yang kita lakukan atau yang kita dibuat tidak hanya oleh kita di Indonesia tapi di luar negeri juga di banyak lembaga internasional itu adalah adanya regenerasi. Jadi kepemimpinan yang kuat. Nah, kepemimpinan yang kuat itu disebut dengan leadership gitu ya, dengan strong leadership. Nah, strong leadership itu salah satu indikatornya adalah regenerasi kepemimpinan. Itu dia Mas maksudnya. Jadi kita mengkhawatirkan lembaga-lembaga yang ingin sustain tapi apa namanya tidak melakukan regenerasi. Agak sulit menilainya itu sebagai sebuah rencana sustainability. Jadi rencana sustainability itu bukan hanya soal bagaimana cara mendapatkan finansial, meskipun kita tahu bahwa itu adalah salah satu faktor penting, tapi kalau kita ingin menjaga sustainability organisasi ya faktor lain juga harus diperhatikan tentang tata kelola organisasi dan sebagainya. Kira-kira gitu Mas Agus. Baik Bang Wisran, makasih Bang Agus. Mungkin ada tanggapan atau respon balik dari Bang Agus, silakan. Terima kasih, itu dulu Bang Wisran. Iya, ya, baik-baik. Saya kira soal regenerasi ini memang menjadi soal ya, karena apalagi ketika keorganisasian itu berbasis pada patron, yang mungkin patron juga bagus, tapi kalau patron tidak disustainkan, kemudian akan menjadi bumerang juga ya Bang Misran, kayak gitulah kira-kira. Silakan kawan-kawan, jika ada yang ingin ditanyakan, kita masih ada waktu sekitar 12 menit lah ini sebelum masuk ke pukul 11. Silakan kawan-kawan, jika ada yang ingin tanyakan atau pengalaman di lapangan seperti apa, atau mungkin Bang Zainal, silakan Bang, berbagi ini. Ya, Bang Zainal Arifin ini salah satu yang banyak referensinya. Iya. Sejak dulu kita bicara bagaimana pemberdayaan masyarakat, tapi justru lembaga tidak berdaya. Teman-teman di lembaga juga lebih tidak berdaya. Saya sejarah yang dari dulu sejak 28 tahun sampai sekarang, sejak 8 Januari 96 saya berkecimpung di LSM sampai sekarang. Iya. Sudah banyak teman-teman saya yang keluar justru masuk sebagai ASN, posisinya bagus. Karena tadi memang lembaga yang tempat kami berjuang bersama-sama ini bukan tidak menjanjikan, tapi memiliki kemampuan yang terbatas untuk terus
bersama-sama membangun masyarakat bersama, juga membangun timnya. Karena tadi kemandirian yang belum tercapai. Sampai saat ini selama 28 tahun di Madompu saya belum melihat ada organisasi masyarakat yang seperti teman-teman di Jawa. Kami sendiri punya lembaga namanya Gapura Mas. Sebelum saya ke PKBI, PKBI baru saya sebagai direktur memang baru beberapa bulan. Kami juga berusaha dulu bagaimana sistem fundraising agar lembaga ini bisa bertahan. Tadi cerita tentang koperasi. Kami juga punya koperasi. Dana awalnya dari anggotanya dari kelompok dampingan beserta kami dalam tim lembaga Gapura Mas itu sendiri. Sampai dan sekarang koperasi masih hidup, tapi ada ekornya. Hidup segan, mati tak mau. Ya, karena apa? Memang kondisi kami yang memang tidak punya kemampuan bagaimana sebenarnya menciptakan kemandirian lembaga itu. Jiwa-jiwa kami ini memang jiwa-jiwa bagaimana pemberdayaan gitu. Sampai sekarang masih ada uang yang beredar di masyarakat di kelompok-kelompok kami Koperasi Gapura Mas ini, tetapi tidak lagi bisa berkembang karena satu, tidak ada biaya untuk membayar tenaga untuk melakukan pendampingan penagihan. Maaf kalau koperasi juga penagihan kan. Kemudian yang kedua teman-teman kelompok mengatakan, itu kan uangnya Gapura Mas, itu kan uangnya Pak Zainal. Habis. Nah hal-hal ini terima kasih banyak dengan beberapa materi tadi cukup membantu kami minimal mengingat kembali kisah kami masa lalu dan juga tadi dengan lembaga Bina Swadaya almarhum Mansur Faki itu betul-betul itu panutan kami saat itu. Itu saja saya bisa cerita. Ya, tapi saya apresiasi ya. Salah satu tujuan kita kan pemberdayaan masyarakat ya. Kalau masyarakatnya masih tetap berdaya, Mas Zainal, itu artinya success story. Saya sebutkan tadi ya. Di awal ada AI pendekatannya. Jadi kita tidak SWOT ya. Ada yang juga enggak AI, appreciate inquiry. Kita belajar dari beberapa keberhasilan yang sudah ada. Keberhasilan kita tentu pada nilai dampak. Nah, nilai dampak itu saya senang kalau mendengar bahwa Mas Zainal sudah menciptakan satu kondisi di masyarakat, dampak dari pemberdayaan itu ada kemandirian saat ini di organisasi. Itu di masyarakat, kelompok masyarakat di masyarakat. Itu artinya success story, Mas. Saya senang dengan itu. Ya, kita semua pasti senang itu kan tujuan itu. Nah, kemudian soal ada orang yang kemudian dulu sama-sama organisasi tapi juga kemudian akhirnya tidak tahan, itu persis seperti ketika debat capres yang lalu, ada yang tidak tahan dengan oposisi gitu ya. Akhirnya masuk kekuasaan gitu ya. Nah, tapi dari sehat bukan berarti mengkampanyekan 100% tidak. Itu contoh. Jadi ada yang tidak siap dengan grassroots dan kemudian memilih yang lebih penting. Dan ada masalah juga karena kita sedang tidak membicarakan sustainability individu. Ya, kalau sustainability individu ya terserah bagaimana saya survive gitu ya. Itu nggak dalam konteks pembahasan kita. Saya survive dengan berbagai macam cara. Bahkan ada orang yang survive dengan cara melacur juga ada. Ini survive-nya, sustainability ada di situ. Ini soal survival ya, survival itu hal yang berbeda. Dia ingin survive karena dia punya misi individu, punya cita-cita individu, sehingga dia menurut dia CSO bukanlah sebuah tempat di mana dia bisa mendapatkan untuk hal yang dia menjadi visinya gitu ya. Barangkali dia ingin beli mobil, dia ingin beli motor, dia ingin beli rumah, dia ingin beli naik haji dan lain sebagainya, dan itu kan belum tentu dia dapatkan. Tapi dengan dia berhijrah ya, mungkin dia menjadi pengusaha, bahkan juga kalau bukannya di ASN ya, bahkan ada orang yang meninggalkan ideologinya dari gerakan yang dulunya melawan sebuah korporat perusak lingkungan, sekarang dia ada di dalam sebuah korporat yang merusak lingkungan gitu. Karena dia berpikir survival gitu ya, survival. Kita tidak membicarakan itu apakah itu positif atau negatif, itu tidak masalah. Tapi konteksnya adalah selama kita bisa mempertahankan nilai-nilai di dalam organisasi. Jadi saya katakan dengan kesusah payahan seperti tadi, mungkin nilai minimal yang sedang kita bangun adalah menjaga visi organisasi Mas Zainal. Tadi berarti yang tidak terlihat gitu kan. Nah, konteksnya adalah pada CSO saat ini ya, mengawal yang namanya menjadi bagian dari pilar demokrasi itu. Hanya saja saya setuju bahwa kita juga harus berpikir yang bagaimana keberlanjutan. Saya tidak mengatakan kemandirian, karena kemandirian saya juga apakah kemudian setelah mandiri itu sustain ya, sustain itu kan banyak hal ya, termasuk
visi misinya dan sebagainya. Tapi sebuah organisasi yang mandiri sustain nggak dalam secara kolektif gitu ya, itu ya. Tapi yang pasti adalah sustainability-nya dulu. Di konteks kemandirian juga tidak diukur ada finansial juga kan gitu kan. Ada organisasi, bahkan ada organisasi yang untuk mandiri dia apa namanya, beralih visi gitu ya. Jadi murni bisnis gitu. Jadi dulu organisasinya berbasis perkumpulan, berbasis yayasan. Kemudian dia mengubah organisasinya menjadi PT gitu ya, supaya bisa menjadi vendor. Itu juga salah satu ya, itu pilihan. Ya misalnya lembaga namanya Remdek ya, dulu kan juga civil society kan gitu, yang badan hukumnya adalah badan hukum CSO gitu ya. Ada PT, ada perkumpulan, tapi sekarang kan berubah menjadi PT gitu ya, PT yang Remdek gitu. Itu salah satu strategi untuk ini. Tapi apakah itu kemudian pilihan atau tidak gitu ya. Jadi ada perubahan-perubahan yang bergeser ke situ, Mas Jainal. Ada banyak strategi orang bagaimana eh, sustainability dari organisasi dijaga dengan berbagai macam cara, konteksnya seperti itu. Tinggal sendiri pun Mas Jainal, selama organisasi masih dijaga, ya menurut kami itu sustain gitu ya, sustain minimal lah kan gitu ya, sustain Iya, dalam standar minimal gitu ya. betul Mas, betul Gitu Mas ya. 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 Karena orang masih bisa melihat, hanya saja untuk lebih lanjut lagi, apakah pertanyaan berikutnya ketika Mas Zainal juga ikut meninggalkan ya lembaganya, apakah kemudian itu akan berlanjut atau enggak, itu yang harus menjadi pemikiran gitu. Kalau jadi artinya ada nggak aktivis yang masih sama dengan Mas Yana? Kalau tidak ada lagi, atau bahkan kita semua mengalami hal yang sama, tidak ada lagi yang bisa seulet, mentalnya sebaja Mas Zainal. Artinya kita berada dalam krisis kader regenerasi secara kolektif, bukan hanya di lembaganya Mas Zainal gitu ya. Jadi kita secara kolektif, secara keseluruhan berada dalam situasi krisis kader aktivis. Ya. Itu. Sekali Mas ya. Oke, ya terima kasih sharingnya Mas Zainal. Mas Beni mungkin ya ada share. Ya, ya, makasih banyak Bang Misran, Bang Zainal. Nih Bang Beni, silakan Bang. Ini raise hand, silakan untuk open mic. Silakan, silakan. Jadi memang dalam beberapa pertemuan Zoom meeting ini saya banyak nyimak karena memang kesempatan beberapa kegiatan barengan, tapi saya ngikuti. Nah, pada kali ini saya ingin ikut Pak Nimbrung ngobrol. Memang apa yang disampaikan oleh eh, para kamera hari ini itu memang terjadi di lapangan. Contoh saya mulai aktif di gerakan sosial itu di penghujung 98 atau awal 99, terlibat sama kawan-kawan di Anarko. Kemudian tahun 2000 saya sudah masuk pabrik, aktif di SBSI. SBSI-nya Mukhtar Pakpahan ya, masih SBSI dan SPSI. Nah, kemudian pada tahun 2004 saya bikin LSM Dobrak, Gerakan Bersama Rakyat di Batam, dan sampai sekarang masih eksis mengadvokasi masyarakat miskin kota atas kepemilikan tanah lahan di sana. Sengketanya memang agak rumit kan, karena tanah di sana masih dalam status kepemilikan otorita Batam meskipun ada Pemko Batam. Nah, begitu saya pindah tahun 2019 ke Jambi atau balik kampung ya, nah, saya memang di beberapa pengalaman itu, ke contoh saya di Batam itu kita memang kalau kebingungan tentang bagaimana mempertahankan apa ya, dalam dalam saya pikir kalau soal advokasi idealisme masih bertahan terjaga, cuman memang secara fundamental ekonomi kawan-kawan memang kita tidak mampu mensiasati bagaimana kawan-kawan harus, beberapa yang berumah tangga, bagaimana dengan pola advokasi yang tetap harus berjalan. Ya kita sama-sama tahu ketika kita melawan pemerintah yang berkuasa dan melawan aparat, ya banyak jaringan ekonomi yang tidak akan bisa menerima kita, dan itu kita kita bertahan terus sampai detik ini di Batam. Memang kendala yang memang perlu saya cermati di lingkungan jaringan saya itu memang bagaimana kawan-kawan ini bisa menghidupkan kemandirian ekonominya, itu yang paling penting. Karena seidealisme apapun orang, kalau ini kan perjalanan hidup ya, orang akan dari lajang memutuskan menikah, bagi orang gerakan itu sangat berat dan punya beban, karena kan punya dua hal. Pertama, mempertahankan idealisme, mengadvokasi rakyat.
kadang juga bertarung dengan nyawa, tetapi di sisi lain dia juga harus menyambung membina rumah tangga dan punya anak. Nah, saya dulu juga pernah juga terlibat di Serikat Buruh Migran bersama Bung Andreas Soge dan Bung Ramses Merdeka. Nah, dia Hmm. juga ngalamin kau nanti kalau menikah, kau akan menemui hal-hal seperti pilihan dua pilihan. Itu memang banyak dikeluh kesahkan oleh kawan-kawan saya. Jadi memang situasi-situasi itu memang situasi pilihan, tapi paling tidak harapan-harapan adalah ketika kita mampu membangun kader, ya, kaderisasi atau mungkin regenerasi yang kita bicarakan hari ini, gerakan itu akan tetap ada. Salah satu contoh, walaupun sekarang founder kami itu Jobra itu Bang Buba sudah di legislatif, tetapi advokasi rakyat miskin kota tentang rumah liar di sana masih terus berlangsung. Sudah bertarung, mau masuk dua dekade di sana, masih bertahan. Nah, bertahannya ini dalam arti kita memang kebingungan sekarang mengajak anak-anak muda hari ini untuk berdiskusi tentang hal-hal yang berat bagi bagi obrolan kita. Karena anak-anak muda sekarang itu tidak bisa lagi kita umpamanya kita ajak ke live-in ke rumah liar, ke pemukiman kumuh. Mereka lebih suka ngongkrong di warung kopi yang memang sudah zaman mereka gitu. Memang ada metode-metode baru yang harus menyentuh ke mereka. Mestinya seharusnya mereka punya kemudahan dalam mengakses bacaan ya teman. Kita dulu mungkin mau mendapatkan bukunya Pram itu, tetralogi Pram itu susahnya minta ampun. Apalagi mau dapat bukunya Tan Malaka dan sebagainya. Nah, hari ini mereka tinggal klik sebenarnya, tinggal baca, tidak perlu beli buku, tinggal ke warung kopi, buka webpage, mereka bisa baca. Tapi memang mental juangnya beda. Itu yang memang jadi kendala. Bagaimana mungkin nanti Kamerat Misal Nubis memberi masukan dan memang ini tentang keberlanjutan organisasi masyarakat sipil. Mungkin saya pikir menjadi kendala bersama beda generasi ini ya, pemahaman yang beda generasi 70-an, 80-an atau mungkin 90-an masih dalam satu frame, tapi memang masih dekade 2000 generasi milenial dan generasi Z hari ini memang punya metode pendekatan yang jauh berbeda. Mungkin itu nimbul saya untuk sebagai apa ya, saya bukan mau ini cuma dari ikut nimbrung lah diskusi ini. Ya. Juga miris dengan situasi organisasi masyarakat sipil hari ini. Ya. Itu mungkin nimbrungnya saya buat kawan-kawan semuanya. Itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Makasih banyak Bang Beni. Ini saya kira refleksi yang juga dialami oleh kawan-kawan di sini juga ya. Karena betapapun tadi yang disampaikan Bang Beni soal kesenjangan antar generasi, kemudian mental juangnya berbeda, dan pendekatan metodenya pun juga berlainan. Nah, ini saya kira juga menjadi satu PR juga untuk keberlanjutan ke depan OMS dengan adanya gen, dulunya itu kan generasi milenial, lah, sekarang bergeser ke Gen Z. Ini kan pendekatan komunikasinya juga berbeda ini. Kita bisa lihat di medsos-medsos kan juga apa unik-unik gitu berlainan. Nah, mungkin Bang Misran karena ini sudah pukul 11, saya kira tadi tidak ada pertanyaan. Untuk closing statement, silakan Bang Misran. Oke, baik. Saya sekaligus ini ya, closing juga ya, karena ini harus masuk juga lagi closing closing juga ini kayaknya di ruangan menjelang closing. Ya. Mereka masih masih ini presentasi. Jadi pertama gini ya, kita juga menyadari dan terima kasih Mas Beni ya, Mas Beni, dan kita semuanya pasti juga akan mengalami masa di mana ada pilihan-pilihan lain yang harus kita lakukan ketika pertama berkeluarga, punya anak, anak makin banyak kebutuhan gitu kan. Tapi prinsipnya apa namanya pendekatan juga mungkin harus bergeser ya. Tidak hanya kita, semua mulai bergeser. Misalnya di pemerintahan juga sudah mulai bergeser. Mereka akan mulai banyak merekrut yang kalau kompetensi digitalnya rendah gitu ya. Jadi bukan hanya jurusan TI yang direkrut, tapi siapapun direkrut dalam semua kepegawaian. Nah, salah satu syaratnya adalah kemampuan bahasa, yang kedua adalah kemampuan digital. Artinya ditransformasi learning digital itu menjadi penting. Itu artinya NGO juga, corporate juga sudah melakukan itu, perubahan transformasi atau transformasi digital untuk sustainability corporate-nya, di pemerintahan juga seperti itu, sehingga isu
e-learning dalam e-budgeting, e-KTP dan sebagainya, ini kan menunjukkan bahwa ada transformasi digital. Nah, CSO juga untuk sustain itu juga harus mengadaptasi learning ini menjadi salah satu cara untuk mengadaptasi dengan kondisi saat ini di mana kita ingin mewariskan gerakan sipil ini di generasi apa ini sekarang generasi Z ya, Gen Z namanya, Gen Z. Ya, iya, Z. Nah, pendekatan apa yang kita lakukan? Saya pikir tentu pendekatannya tidak sama dengan model-model pendekatan yang kita dulu saya mungkin merasakan juga di era 97, 98 ya, itu mulai masuk di situ. Ada Dikpol namanya ya, pendidikan politik kritis dulu gitu ya. Sekarang nggak ada lagi Dikpol kan gitu ya. Nah, kita juga melakukan itu ya, bagaimana regenerasi Gen Z ini terjadi dengan tentu pendekatan learning memanfaatkan media-media sosial. Itu kita bahas di visibility yang lalu, bagaimana memanfaatkan media. Nah, tapi pembelajaran dari Mas Benny itu menarik dan sekaligus juga sebagai closing, ada upaya sustainability ini yang dibangun oleh masing-masing organisasi, tapi juga kita tidak lupa mengawal secara kolektif ya, lahirnya dana bantuan hukum di Kumham, kemudian lahirnya dana swakelola, kemudian juga transformasi pendekatan yang secara kolektif termasuk adanya Lokadaya yang diinisiasi oleh Penabulu itu adalah strategi-strategi kolektif yang kita ingin tetap sustain bersama-sama gitu ya, sustain bersama-sama. Jadi tidak sustain sendiri gitu ya. Jadi pembelajaran keberhasilan di satu tempat bisa ditransformasi di tempat lain untuk juga bisa berhasil gitu. Jadi ini adalah ikhtiar ya, di mana kita ingin sustain bersama-sama. Kira-kira begitu ya. Jadi pikirkan oleh teman-teman bagaimana sustain di tingkat grassroots, tapi secara kolektif kita juga membangun gerakan sustainability bersama. Gitu ya. Mungkin itu mohon maaf kalau ada keterbatasan informasi yang bisa saya berikan karena tentu, tapi terima kasih juga insight dari teman-teman tadi, banyak juga yang menambah mengayakan referensi kita untuk sustain bersama-sama tadi. Mungkin itu Mas Roni dan kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Isra dan kawan-kawan. Saya kira kata kunci utama diskusi kita kali ini, meskipun kata kunci yang kita bisa mulai masing-masing berbeda, tapi yang saya catat dan menjadi saya quote di sini adalah salah satu prasyarat sustain itu bukan hanya keuangan, melainkan juga soal tata kelola. Tata kelola melampaui keuangan, dan itu menjadi core terpenting untuk kita menjadi refleksi bersama tadi. Dan saya kira kawan-kawan, sebelum kita tutup, untuk pekan berikutnya kita libur dulu karena ada pemilu. Nah, 2 pekan lagi kita akan ketemu lagi, kita bahas soal seri kelima, yaitu seri penutup, bicara soal swakelola tipe 3. Nah, nanti untuk diskusi lebih lanjut, waktu dan tempat nanti akan disampaikan melalui grup di WA. Oke, makasih banyak Mas Anton, kawan-kawan semuanya, sehat selalu, sampai ketemu lagi 2 minggu lagi, sehat-sehat pokoknya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.